Baik, di video kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana cara memperbaiki sebuah laptop di mana laptop ini tidak bisa membaca USB. Jadi semua USB-nya itu tidak berfungsi. Jangan salah, ketika sebuah laptop satu port USB saja tidak berfungsi, ada banyak sekali kendala yang kita temui di lapangan. Yang pertama, dia tidak akan bisa membaca USB flash disk atau pen drive. Yang kedua, dia tidak akan bisa membaca dan tidak bisa digunakan untuk membaca hard disk eksternal. Yang ketiga, dia tidak bisa menggunakan speaker eksternal atau speaker yang menggunakan USB. Yang keempat, dia tidak bisa menggunakan keyboard eksternal. Yang kelima, dia juga tidak akan bisa membaca USB mouse. Nah, jadi satu port USB saja tidak berfungsi, ini nanti di lapangan akan mengalami banyak kendala. Oleh karena itu, di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengatasi sebuah laptop yang port USB-nya bermasalah. Oke, langkah pertama yang bisa kalian lakukan ketika port USB bermasalah, kalian bisa cek driver dari sebuah laptop itu sendiri sudah terinstall atau belum. Biasanya driver ini secara otomatis akan muncul atau auto detect. Artinya begitu laptop diinstal sebuah OS itu akan otomatis dia terinstall dengan sendirinya. Namun bisa juga driver sebuah laptop itu bisa saja hilang karena mungkin korup ataupun mungkin ada updatean terbaru, sehingganya untuk port USB dan port-port lain yang ada drivernya itu bisa saja menghilang. Nah, kalian bisa pergi ke bagian pencarian, itu kalian ketikkan saja device manager. Nah, di bagian itu nanti kalian bisa menemukan kalau untuk bagian USB itu namanya adalah Universal Serial Bus atau disingkat dengan USB. Nah, kalian bisa cek di bagian itu apakah sudah ada ataupun ada tanda centang tanda serunya. Nah, jika ada tanda serunya, kalian bisa update terlebih dahulu untuk driver tersebut. Secara otomatis nanti driver tersebut akan terupdate secara otomatis. Nah, jika memang USB atau serial bus itu sudah muncul, sudah ada dan tidak ada tanda seru, maka ada kemungkinan yang kedua, port USB-nya longgar atau bermasalah. Nah, kalian bisa melakukan pengecekan dengan menggunakan sebuah mouse seperti ini. Kemudian kalian cek apakah hidup atau bisa mendeteksi atau tidak. Nah, ini saya cek dengan menggunakan mouse, kebetulan dia ada lampu pertama hidup. Kemudian dia muncul peringatan USB tidak dikenali. Nah, seperti itu. Maka ini kita bisa melakukan pengecekan tahap awal. Baik, untuk proses pengecekan lebih awal ini sudah level teknisi. Jadi buat kalian yang memang tidak ada basic teknisi, saya sarankan untuk membawa laptop kalian ke service center terdekat. Nah, kebetulan saya di sini akan melakukan pengecekan, namun saya tidak mau membongkar laptopnya terlebih dahulu. Kita akan cek tegangan input dari sebuah USB, apakah tegangan tersebut hadir, karena syarat dari USB bisa membaca sebuah port itu harus ada tegangan wajib. Nah, tegangan wajibnya untuk USB ini sebesar 5 volt atau 4,8 itu masih bisa ditolerir. Nah, saya mengeceknya dengan menggunakan USB seperti ini. Jadi nanti kita akan cek semua port USB. Kebetulan ini ada USB saya potong bekas charger, jadi ujungnya itu saya potong. Di bagian USB itu ada 4 pin. Ada 2 pin positif dan negatif, kemudian 2 pin lagi itu sebagai transfer data positif dan negatif juga. Nah, kita akan cek bagian VCC-nya atau tegangan wajibnya, apakah 5 volt pada bagian VCC ini hadir atau tidak. Saya menggunakan pengecekan dari luar tanpa membongkar USB terlebih dahulu. Nah, seperti apa caranya? Yuk simak video berikut ini. Oke, untuk proses pengecekan kalian bisa menggunakan multimeter digital ataupun yang manual. Kebetulan di sini saya menggunakan multimeter digital. Kemudian kalian putar selektor ke bagian pengukur tegangan. Nah, langkah awal kalian bisa mengecek pada VCC-nya, pada bagian USB, apakah tegangan 5 volt itu hadir di setiap port USB yang akan kita cek. Kalian hubungkan port USB-nya, kemudian pada bagian VCC atau kabel paling kiri dan paling kanan itu kalian hubungkan ke bagian
probe dari multimeter. Nah, ini kita cek tegangannya drop atau ada tegangan hanya 0,5 dan ini naik turun. Nah, ini artinya syarat dari sebuah port USB bisa bekerja itu tidak terpenuhi. Ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, ada short. Yang kedua, atau ada masalah lain di bagian jalur USB-nya. Nah, nanti akan kita cek lebih lanjut. Ini kita putar. Nah, ini sama saja di bagian positif dan negatif atau VCC yang seharusnya ada 5 volt itu tidak ada. Nah, kita cek pada bagian port USB yang lain, apakah ada ataukah tidak. Baik, kita melakukan cek juga pada bagian port USB yang sebelah kiri. Jadi USB-nya ini dibagi antara sisi kiri dan sisi kanan. Nah, sebelah kiri ini kebetulan ada 5,0, 4,8, namun dia naik turun. Jadi dia tidak stabil di 5,0. Ini menurut analisa sementara saya, ini ada yang short. Nah, port USB ini dikontrol oleh satu buah IC ya. Jadi IC yang mengontrol USB ini ada pada bagian sisi kiri. Nanti kita cek juga pada bagian kapasitor di sekitar itu. Nah, jika mengalami masalah seperti ini, kalian bisa coba untuk mengganti IC yang ini, IC yang kecil ini ya. Jadi nanti kalian bisa buka, kemudian kalian bisa ganti. Nah, nanti di sesi yang kedua kita akan tunjukkan hasilnya. Untuk proses analisa sementara seperti itu dulu. Oke, selamat mencoba dan semoga sukses.